Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan yang melayani dan seluruh pemirsa dimanapun Anda bisa dijumpai oleh siaran ini melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Dan firman Allah pada saat pagi hari ini saya ambil dari Yesaya, tapi izinkan saya berkata, semoga berkat Allah, kekuatan Allah, urapan Allah senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga setiap kita melakukan yang terbaik. Tentu kita sudah datang berdoa kepada Tuhan, membaca firman Allah, di mana kita bergumul. Kalau pembacaan kami sekarang ini di dalam Keluaran, ya. Jadi senantiasa datang kepada Tuhan, berdoa dan membaca firman Allah. Jadikan itu menjadi kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan mengambil dalam Yesaya 31 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya, yang akan bangkit melawan bala bantuan orang-orang lalim. 9. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Jadi puji nama Tuhan. Tema kita adalah Tuhan penolong satu-satunya bagi orang percaya. Jadi Tuhan penolong satu-satunya bagi orang percaya. Tuhan itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali dan sebagainya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah penolong kita satu-satunya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Israel dalam kedunguannya, dalam kebodohannya, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Karena dari pembacaan ini kita bisa melihat bagaimana yang pertama orang Israel atau Yehuda itu percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Jadi yang diandalkan itu manusia, yang diandalkan itu kereta, berkuda, atau prajurit atau pahlawan-pahlawan yang hebat dari Mesir, ya. Tetapi mereka lupa bahwa Alkitab sudah mengatakan bahwa dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari Allah atau meninggalkan Allah. Jadi itulah jalan yang dipilih oleh orang Israel untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, untuk melampiaskan keinginan mereka, untuk melampiaskan segala hasrat mereka. Mereka lebih percaya kepada manusia yang penuh dengan keterbatasan daripada Allah yang sudah mereka rasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan kepada nenek moyang mereka sampai ke zaman mereka. Tetapi dasar bangsa ini yang saya katakan tadi adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tebal kebal bebal. Dan itu sebabnya mereka lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan. Mungkin bagi mereka mengatakan begini, Tuhan itu nggak kelihatan.
Dan Tuhan itu hanya bisa dihubungi oleh para nabi. Sementara mereka dan kebanyakan mereka kan tidak bisa menghubungi Tuhan. Hanya para nabi, segelintir manusia, ya seperti Yesaya itu. Ya, jadi mereka merasa berhak menolak Allah, berhak melupakan dan melalaikan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Dan kita sudah baca bagaimana Allah akan bertindak kepada orang-orang yang mengandalkan manusia. Jadi jangan buat hidup Anda menjadi terkutuk. Jangan buat hidup Anda menjadi malu, ya. Karena dalam Yeremia 17 ayat 13 di sana dikatakan yang meninggalkan Tuhan menjadi malu, yang menyimpang dari jalan Tuhan dilenyapkan, dimusnahkan, dihanguskan, dibinasakan. Seperti ayat 2 tadi katakan bahwa Tuhan akan berurusan dengan mereka, Tuhan akan menghancurkan hidup mereka, dan Tuhan akan melawan, ya, Tuhan akan melawan mereka. Jadi kalau Tuhan melawan Israel, tentu mereka tidak akan menang. Atau kalau kita sebagai orang percaya melawan Allah, kita tidak akan pernah menang. Dan itu sebabnya bagi orang percaya yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah orang yang betul-betul mengerti firman Allah. Di dalam Mazmur 118 ayat 89 dikatakan, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Jadi lebih baik percaya kepada Tuhan atau mengandalkan Tuhan atau berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik percaya kepada Tuhan atau mengandalkan Tuhan, ya, daripada percaya kepada para bangsawan. Jadi ambil yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan ambil untuk melawan Allah. Jangan ambil sikap kehendak untuk menentang Allah. Kita tidak akan bisa menang. Yang kedua, dari pembacaan ini kita bisa melihat bagaimana Israel melakukan keinginan mereka sendiri daripada keinginan Tuhan. Tuhan katakan jangan mengandalkan manusia, mereka mengandalkan manusia. Tuhan katakan jangan mengandalkan kereta atau pasukan berkuda atau pahlawan, mereka mengandalkan itu. Jangan minta bantuan kepada manusia, dikatakan kepada orang-orang yang, apalagi kepada orang-orang yang tak percaya. Tapi Israel melakukannya. Karena apa? Firman Allah katakan mereka hanya ingin melakukan keinginan mereka, kehendak mereka, keangkuhan mereka, hawa nafsu mereka. Dan Alkitab katakan, kalau Anda sempat baca nanti di dalam Ulangan 17 ayat 18-19 di sana diungkapkan bagaimana sebenarnya Yesus itu telah membuat istilahnya batasan-batasan supaya manusia itu jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan mempunyai istri yang banyak, jangan jangan mengumpulkan perak emas terlalu banyak dan lain sebagainya. Jangan, karena itu dikatakan itu merupakan keinginan-keinginan yang bisa menjerat mereka kepada ketidakbenaran. Bayangkan kalau istrinya banyak, ya. Kalau mereka suka-sukanya berbuat zina sana sini hanya untuk melampiaskan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Dan Alkitab katakan jangan lakukan itu. Tapi Israel melakukannya, jangan menyembah berhala, mereka menyembah berhala. Mereka hanya ingin melakukan keinginan mereka, bukan keinginan Tuhan. Kalau mereka melakukan keinginan Tuhan, pastilah mereka, oh Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahanku. Karena dikatakan kalau engkau berdosa, mengaku, ya dia mengaku. Jangan mencuri, dia nggak mencuri. Jangan berzina, dia nggak berzina. Jangan menginginkan milik sesamamu, harta sesamamu, karyawan sesamamu.
bahkan istri sesamamu, ya tetanggamu. Ini banyak orang saat-saat ini selingkuh dengan tetangganya dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya itu kalau kita melakukan itu, melakukan keinginan. Tuhan tidak melarang kita punya keinginan, karena firman Allah katakan dalam ini dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, it shall be done for you. Jadi kalau engkau tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam engkau, dan dia katakan apa yang kau inginkan, apa yang kau minta dan kau inginkan, itu akan diberikan kepadamu. Jadi bukan berarti kita dilarang untuk memiliki keinginan, bukan. Tapi yang bertentangan dengan Allah itu yang dilarang. Kalau engkau mau menginginkan, misalnya Tuhan saya ini perlu diselesaikan, ya diselesaikan. Atau Tuhan saya sedang mengalami sakit penyakit, saya ingin sembuh, nah itu ya. Atau tetangga saya sakit, Tuhan, engkau berdoa cepat begini atau menyembuhkannya, keinginanmu supaya dia sembuh, supaya dia ditolong, supaya dia diberkati, supaya dia menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti Yahya Waloni dikatakan minta maaf sebelum kita apa-apa, kan sudah kita maafkan. Walaupun ada orang dia dikatakan telah menghujat Roh Kudus, itu bukan urusan kita menghakiminya, itu urusan Tuhan. Ya, tugas kita adalah memaafkan, bahkan memaafkan musuh kita sekalipun, karena itu melakukan kehendak Allah. Kalau kita melakukan kehendak kita tidak mau memaafkan, sakit rasanya. Dibilang Alkitabnya palsulah, Roh Kudus lah. Tapi kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan kasihilah musuhmu, ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Ya, kita harus lakukan itu. Bahkan ada orang dikatakan akan ada orang-orang yang mengejar kamu, membunuh kamu, dan mereka dianggap berbuat bakti kepada Allah. Itu kan mereka lakukan karena apa? Karena mereka tidak mengenal Bapa maupun anak. Seandainya mereka mengenal Bapa maupun anak, mereka tidak akan melakukan keinginan-keinginan daging mereka itu, keinginan hawa nafsu mereka itu. Mereka akan mengasihi sesama manusia, sekalipun manusia itu melakukan kejahatan, sekalipun manusia itu menista Tuhan. Karena hak Tuhanlah untuk melakukan itu. Tuhan nggak perlu dibela sebenarnya. Makanya kalau saya dengar apa para mereka dari seberang sana ngomongi tentang Yesus yang sesuka-suka perutnya, saya senyum-senyum saja. Dan saya hanya bisa berdoa, Tuhan, jangkau dia, selamatkan dia. Karena dia berkata itu karena dia tidak mengenal engkau. Seandainya dia mengenal engkau, dia tidak akan katakan itu. Ya, suka-suka dia lah. Orang mulut-mulut dia, apa-apa dia, ya sudah. Tugas kita adalah mengampuni, melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak kita, bukan melakukan keinginan kita. Sama seperti orang Israel melakukan keinginan mereka sendiri, akhirnya menyakiti hati Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah, Israel tidak mencari Allah dan bertobat. Saya sudah pernah ceritakan bagaimana Manase, Raja Ahaz, ya. Saya sudah ungkapkan itu bagaimana kedua raja ini, ya, mereka yang satu Raja Ahaz ketika dia mengalami tekanan dari Asyur, dari orang-orang Edom, dari orang Filistin, dia bukannya malah bertobat, tetapi dia malah tambah jahat. Sementara Manase yang sudah dibuang ke tanah, dibawa ke sebagai budak di Babel atau Asyur, maka dia datang kepada Allah minta ampun, dia bertobat dan Allah katakan dia pulihkan. Sebenarnya itu yang Tuhan inginkan. Kan saya sudah berulang-ulang katakan,
tujuan Tuhan memberikan masalah, kesulitan dalam hidup kita hanyalah untuk membalikkan hati kita kepada Tuhan. Return to me, I will return to you. Jadi bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kerajaan Allah sudah dekat, damai sejahtera Allah, kebenaran, sukacita akan ada dalam hidup kita. Kalau tidak ada pertobatan, kerajaan Allah tidak akan datang kepada kita. Dan kerajaan Allah itu penting ada dalam hidup kita karena firman Allah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan orang yang bertobat akan mencari kerajaan Allah, tapi orang yang tidak bertobat, orang yang tidak mau mencari Allah, kata mereka, menghabiskan waktu, menghabiskan ini dan itu, ya. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu penolong satu-satunya dalam kehidupan ini. Jangan mengambil sikap seperti orang Yahudi, orang Israel, sehingga mereka mengalami penghukuman, mengalami hukuman dari Tuhan. Janganlah seperti itu. Tapi mari kita berlomba-lomba memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk semua orang. Ya. Karena kita orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi kalau orang-orang yang menjadi, mereka sadar bahwa dikatakan oleh Alkitab bahwa di dalam Yesaya 55 di sana dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, tapi juga mengandalkan Tuhan, juga menaruh harapan kepada Tuhan. Apapun mereka akan terus menaruh harapan pada Tuhan. Pasti datang pertolongan, pasti datang kebaikan Tuhan, pasti datang belas kasihan Tuhan. Pasti. Karena apa? Ada harapan. Harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Harapan dalam Kristus, kata firman Allah dalam Roma, harapan yang tidak mengecewakan. Jadi kalau kita berharap dalam Kristus, kita berharap dalam Yesus, kita berharap kepada Bapa di surga, maka Tuhan itu. Karena kita menjadikan Tuhan menjadi penolong satu-satunya bagi kehidupan kita. Tidak ada penolong yang lain, tidak ada dewa-dewi, tidak ada ilah-ilah asing, tidak ada paranormal, tidak ada para dukun, tidak ada orang-orang pintar, tidak ada. Yang kita jadikan penolong kita satu-satunya dalam kehidupan ini, dalam berhidup ini, ya hanya Tuhan. Sehingga kita dalam situasi apapun terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Makanya ambil jalan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ambil jalan untuk jalan terus menyenangkan hati Tuhan. Bertobat senantiasa dari kehidupan jahat. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, maka hal itu akan mencelakakan kita sendiri. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah atau taat terhadap firman Allah, saya akan bawa nanti sore bagaimana Tuhan mau menurunkan berkatnya bagi kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan menurut Yesaya 55, ya. Jadi nanti sore. Yang saya mau katakan kepada kita adalah, mari jangan kita seperti orang Israel yang percaya kepada manusia sebagai pengganti Allah. Dan yang kedua, Israel melakukan keinginan mereka sendiri daripada melakukan keinginan Allah. Atau yang ketiga, Israel tidak mencari Allah atau bertobat. Justru mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan menghukum mereka. Dan tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang hukuman. Kita ingin orang-orang yang diberkati Tuhan.
Dan saya yakin dan percaya pilihan kita kepada Tuhan. Kenapa saya membandingkan antara Israel dengan kehidupan orang-orang percaya? Supaya kita tidak mengulangi sejarah yang telah dibuat mereka, sehingga kita betul-betul menjadikan Tuhan penolong, hanya penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya para pendengar. Dan kami juga berdoa bagi Presiden, sebagaimana firman-Mu, supaya kami bersafaat. Kami berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami, bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang percaya, bagi pemerintah kami, dan bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat dalam berbagai profesi, apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka selama menyenangkan hati Tuhan, Tuhan berkati. Tapi kami mau berdoa secara khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden, supaya dia diberikan hikmat akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga bisa membawa Indonesia kepada kemakmuran dan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kekuatan kesehatan menyertai mereka, juga memberkati para menteri, para pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada aparat, baik itu polisi maupun ABRI, diberkati oleh Tuhan. Pemegang stakeholder bangsa ini, yudikatif, legislatif, eksekutif, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan mampu menyampaikan suara kenabiannya, mampu menyampaikan suara kebenaran dan keadilan di bangsa ini. Karena kami tahu masih ada banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak adil di bangsa ini, khususnya kepada golongan minoritas. Tuhan Bapa di surga, Tuhan menolong sehingga pola pikir anak bangsa, khususnya yang mayoritas, boleh berubah paradigma mereka bahwa sesama anak bangsa tidak boleh saling menyakiti. Sesama anak bangsa harus saling menghargai, hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Biarkan Engkau membuka paradigma kami, sehingga kami boleh hidup berdampingan, boleh hidup damai, sekalipun kami berbeda. Karena kami telah melihat bagaimana di masa lampau ketika kami masih kanak-kanak, kami menikmati persekutuan dengan banyak rekan-rekan sahabat tanpa pernah kami mempertanyakan agamamu apa. Tapi hari-hari ini kami dibuat heran dengan situasi dan kondisi, bahkan kepada hal anak kecil sekalipun sudah bertanya agamamu apa. Oh Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong supaya bangsa kami ini memiliki paradigma yang benar di hadapan Tuhan, sehingga semua kami harus saling menghargai, harus saling menghormati, bahwa negara kami ini sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kami berbeda-beda, tapi kami satu, yaitu menjadi anak bangsa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan tolong, sehingga bangsa kami tetap damai. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Pantekosta dimanapun ada, di Ngarai, di Lembah, di hutan, di gunung, dimanapun. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan gereja Tuhan, masyarakat kami diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, baik yang COVID, baik sakit apapun, dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan mereka satu demi satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir, kanker sembuh, dan stroke sembuh dalam nama Yesus. Yang mandul dibukakan mandulnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang punya dampak karena COVID ini, mengalami kesusahan dalam kehidupan mereka. Kita katakan serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, serahkan masalahmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara engkau. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, mari Engkau melihat mereka mengangkat kedua belah tangan mereka, tanda menyerah kepadamu Tuhan. Genggam tangan mereka, supaya tangan mereka tidak akan terlepas dari genggaman Tuhan. Kalau Tuhan yang menggenggam mereka, pasti mereka akan selamat, mereka akan tertolong
Oleh karena Tuhan tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Apapun yang dikerjakan tangan-tangan mereka buat berhasil dan berkati, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka mungkin dalam kehidupan ini, ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus selesaikan. Tuhan tolong sehingga namamu dipuji dan dipermuliakan. Dan bagi mereka yang mau menerima kehidupan atau mengalami transformasi Tuhan, kalau Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh mengalami Engkau. Kalau Engkau orang yang taruh tanganmu di dada, Tuhan Yesus lihat mereka yang menaruh tangan di dada, datang kepada mereka sama seperti Engkau datang kepada Saulus, Tuhan, untuk mengubahnya, mengalami perjumpaan dengan Engkau, sehingga Saulus mengalami pertobatan yang sejati, sehingga mereka tadinya dia melakukan kehendaknya, melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, dia berubah oleh karena Tuhan, pertemuannya dengan Tuhan mengubah kehidupannya karena Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dalam kehidupannya. Dan itu juga harapan kami kepadamu, Tuhan. Engkau memakai mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada, dan pakai mereka sehingga mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa, dan mereka akan melakukan apa yang Kau kehendaki dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dan mereka hidup melakukan kehendak Bapa, melakukan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya sebelum kita berdoa. Dengarkan firman Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Dan itulah sebabnya mari, kalau engkau yang tadi menaruh tangan di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku. Ampunilah segala dosa dan kelemahanku yang telah aku perbuat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sucikan hamba-Mu ini dari segala dosa dan kejahatan yang pernah hamba lakukan. Terima kasih, saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku dan berdiamlah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dan penguasa dalam hidupku. Dan saat ini kami sudah menerima hidup kekal dari Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan, bagi orang-orang muda, sehingga timbul orang-orang yang mempunyai gaya kehidupan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, Nehemia, Ezra, dan lain sebagainya, Esther, dan juga Tuhan seperti Samuel, Yeremia, Yesaya, juga Tuhan Yesus seperti para rasul, dan seperti Paulus dan Timotius, Epaphroditus, dan lain sebagainya, menolong generasi ini supaya mereka menjadi generasi yang tangguh, yang takut akan Tuhan, sehingga mereka apabila Tuhan pakai di masa-masa yang akan datang, mereka akan bisa membawa bangsa ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih, kami bersyukur karena mereka takut akan Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar, keadilan dan kebenaran itu menjadi bagian kehidupan mereka, dan takut akan Tuhan senantiasa memimpin hidup mereka, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberikan bagi bangsa ini generasi yang tangguh, yang militan di dalam Engkau, untuk melakukan perubahan di bangsa ini, terobosan-terobosan di bangsa ini, baik di sektor rohani, baik sektor formal maupun non formal. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Saya katakan selamat bagi kita dan tetap setia kepada Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima kebaikan Tuhan, mari saksikan. Dan saya mau juga berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerima hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya mau katakan sekali lagi kepada kita, bahwa apa saja yang orang ingin lain lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menang. Dan
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ini harapan dan doa saya kepada kita semuanya, sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita beraktivitas, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun dengan air mengalir. Dan ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas kita. Yang keenam, yang tidak kalah penting adalah berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk masyarakat, bangsa dan negara ini. Sehingga dengan satu hati kita berdoa untuk keselamatan bangsa ini dengan harapan pandemi segera berlalu, sehingga ekonomi, hukum, keamanan semua bisa terjamin dan nama Tuhan dipuji dan dipuji. Bagi Anda pengedar narkoba dan pengguna narkoba, bertobatlah. Tuhan mampu menolong engkau, Tuhan mampu memberkati engkau. Jangan rusakkan dirimu, karena Anda menggunakan narkoba Anda atau menjual narkoba Anda telah bisa merusak orang lain dan bisa merusak diri Anda, bisa merusak keluarga Anda, bahkan bisa merusak generasi ini. Dan saya mau katakan, dalam nama Yesus bertobatlah. Katakan tidak terhadap narkoba, tapi ya terhadap kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus berkata kita, Salam Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.